kesuksesan, keberhasilan dengan cara yang baik. Dunia hari-hari Pak Pendeta, untuk dapat kesuksesan kita harus pintar bermanuver. Dunia hari-hari Pak Pendeta kita harus pintar berpolitik. Dunia hari-hari Pak Pendeta untuk sampai pada posisi punya jabatan yang tinggi, kita harus berani siku sana siku sini, hajar sana hajar sini, ikat sana injak sini. Saudara, Pak Pendeta, saya mau bilang Pak Pendeta, kalau kita hidup jujur, hidup baik, mana mungkin bisa sukses. Saya mau bilang saudara, menurut saudara bisa nggak orang jahat naik? Bisa nggak orang dengan cara-cara yang licik bisa ngalamin promosi, diangkat, punya posisi yang tinggi? Sangat bisa. Tapi saya mau bilang saudara, cepat atau lambat, sama seperti seorang Yakub, akan membawa juga pada kehancuran saudara. Saya mau bilang saudara, orang bisa capai posisi tinggi dengan fitnah sana, fitnah sini, sikat sana, sikat sini. Tapi saya mau bilang saudara, hikmat Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah bicara tentang begini. Kalau kita capai semuanya itu dengan cara yang jahat, dengan tipu muslihat, dengan yang namanya penipuan, kita sementara membangun dengan fondasi yang rapuh saudara, ujung-ujungnya kita akan melihat kehancuran dari semuanya saudara. Makanya saya mau bilang saudara, kalau saudara suka baca biografi tokoh-tokoh dunia, sejarah-sejarah masa lalu, saudara akan menemukan ada banyak orang yang mencapai kesuksesan, keberhasilan, tetapi dengan tipu muslihat, dengan cara yang jahat, tipu-tipuan, akhirnya ujung-ujungnya hancur saudara. Saya suka baca buku-buku sejarah saudara untuk belajar, karena sebenarnya dunia itu berputar saudara. Salah satu negara namanya Konoha saudara. Iya, karena ini penting saudara. Founding father kita bilang apa? Jas merah, jangan ketahuan mana yang sering baca buku, mana yang enggak. Kalau TikTok aja, sorry nyanda barasa, ketawa semua, tahu semua. Tiap hari malas baca buku, TikTok aja terus. Skip, nafas tahan. Kita tahu semua. Jas merah nggak tahu. Jangan sekali-sekali melupakan. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, dari sejarah kita akan bisa belajar banyak hal. Saya baca salah satu negara Konoha saudara, dan saya melihat saudara, salah satu yang saya temukan begini saudara, orang-orang yang mencapai kekuasaan, orang-orang yang mencapai kesuksesan, keberhasilan, tetapi dengan cara yang jahat, dengan cara politik-politik kotor saudara, endingnya menyedihkan saudara. Bahkan saya mau bilang saudara, bukan cuma di Konoha sana saudara, dalam pergaulan saya, dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam perjalanan kehidupan saya banyak melihat ada banyak orang mencapai kesuksesan tetapi dengan cara yang jahat, dengan manuver politik yang jahat, dengan cara-cara yang kotor, tipu sana tipu sini, sikat sana sikat sini. Saya mau bilang saudara, mungkin bisa alami kenaikan tetapi endingnya hancur juga saudara. Kenapa? Karena membangun dengan fondasi yang rapuh tadi saudara. Pak Pendeta, emang ada orang bisa naik dengan kejujuran? Emang ada orang bisa naik dengan kebaikan Pak Pendeta? Emang ada orang bisa naik dengan kebenaran? Saya mau bilang saudara, sangat bisa. Kenapa? Karena promosi yang sejati datangnya dari Tuhan, katakan amin. Saya mau bilang saudara, promosi yang sejati datangnya dari Tuhan. Makanya Tuhan melihat orang-orang benar, Tuhan melihat orang-orang yang berjuang di dalam kebaikan saudara. Emang ada Pak Pendeta? Ada. Pak Pendeta itu terlalu janji-janji surga nih Pak Pendeta. Jangan terlalu klise deh Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, ada. Saya ngomong gini karena saya ngalamin saudara. Apakah saya di posisi ini karena saya fitnah orang, fitnah sana sini? Tuhan saksinya saudara. Apakah saya di posisi hari ini? Ini contoh ya. Tuhan bukan sombong Tuhan, mohon maaf. Tapi saya mau bilang, saya di posisi hari ini apakah karena saya suka fitnah orang, fitnah sana sini? Tuhan saksinya. Bapak Ibu Gembala saksinya. Pimpinan saksinya saudara. Enggak. Apakah saya suka jelek-jelekin orang sana sini? Enggak. Sikat sana sini? Enggak. Kalau orang yang sikat-sikat saya saudara. Tapi enggak apa-apa. Kita makin disikat, makin glowing. Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya promosi dari surga bisa datang saudara. Sedikit, bukan mau sombong Tuhan, mohon maaf sekali lagi Tuhan, ini buat contoh. Saya mau bilang saudara, saudara bisa bayangkan, cuma gara-gara satu statement singkat tentang takjil. Iya kan? Siapa mau disangka itu saudara? Cuman gara-gara statement singkat
sehingga itu saudara bisa seviral itu saudara. Saya pikir habis naik udah selesai kan? Kan masanya udah lewat, maksudnya si masa takjilnya sudah lewat. Saya pikir habis naik selesai ya. Kemarin diundang di GKN dan lain sebagainya. Yang mau bilang ngaji silakan. Tapi kemarin saya diundang di podcastnya Daniel Mananta gitu saudara. Udah deh. Dia tanya begini, bro pendeta, ada banyak pendeta yang saya kenal, kalau ngomongin yang bro pendeta ngomongin, kemungkinan besar responnya negatif. Tetapi yang herannya, ketika bro pendeta yang ngomong, responnya begitu bagus, begitu indah, begitu sukacita. Menurut bro itu kenapa? Saya bilang, itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, gak akan mungkin jadi seluar biasa itu. Tepuk tangan yang paling meriah. Inilah yang saya mau bilang saudara, promosi yang datangnya dari surga. Saya mau bilang saudara, gak usah takut, hidup aja dalam kebenaran. Jangan ikutin falsafah dunia yang bilang apa, oh kamu harus ikut sana, ikut sini, pakai tipuan sana, tipuan sini. Saya mau bilang saudara, jangan takut. Kalau kau hidup dalam kebenaran, promosi yang datang dari surga akan membuatmu terus diangkat naik dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua,